boleh masuk, Bu? Boleh. Mau duduk dulu atau kita langsung ke ruang konseling aja? Lebih tepatnya di ruangan aja langsung ya, Bu ya. Oke, silakan mau duduk di mana? Sini aja, Bu. Oke. Ini yang ngechat ibu tadi kan? Iya, Bu. Fatih kan? Iya, saya Fatih Hatio, Bu. Oh iya, gimana perjalanannya tadi Fatih? Alhamdulillah lancar, Bu. Tapi di jalan tadi ada hambatan karena ada orang juga razia di simpang itu, Bu. Simpang apa? Ibu tahu? Dekat Simabur itu ada polsek kan? Oh, yang di Simabur. Iya, di di pasar situ. itu ya. Iya, untungnya saya tadi tuh lengkap bawa surat ya, Bu. Jadi aman lah gitu. Oh iya. Sedikit terkendala karena kan hari Senin juga kan, Bu ya. Iya, Pasar gitu rame. Fatih kesini sama siapa? Tadi berangkat sendiri aja gitu, Bu. Oh, nggak sama teman. Enggak, saya Fatih sendiri. tinggal di mana? Saya tinggal di Batipu tadi, Bu, dan sengaja tadi kuliah kan, Bu. Jadi saya Iya. menemui Ibu dulu sih sebelum kuliah. Oh gitu, oke. Sebelumnya Fatih udah makan? Udah tadi, Bu, di kampus saya makan juga tadi, Bu. Oh iya, oke. Sebelumnya apa Fatih sudah pernah melaksanakan proses konseling? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, baik. Berarti Fatih sudah tahu ya gimana prosedurnya, Iya. apa itu konseling segala macamnya ya. Ya, sudah tahu, Bu. Ibu akan sedikit mengulas saja gitu. Iya, Bu. Proses konseling itu ialah proses yang kita lakukan saat sekarang ini, Iya, Bu. sebagaimana Fatih menceritakan permasalahan Fatih dan nanti Ibu barangkali bisa membantu mencarikan solusinya gitu. Iya. Oh ya, dalam proses konseling ini kita ada menggunakan beberapa azas. Iya, Bu. Fatih pasti udah tahu juga Iya, kan? bisa saya menyebutkan lagi, Iya, Bu? boleh. Saya tahunya tadi tuh cuma dua gitu ya, Bu. Azas kesukarela sama keterbukaan, Bu. Ya, di sini ada satu lagi nih. Iya, Bu. Azas kerahasiaan yang Oh iya, mana lupa. ya Ibu ingatkan lagi, dalam azas kerahasiaan ini permasalahan Fatih itu cuman kita berdua yang tahu gitu, orang lain nggak bakalan tahu gitu ya. Iya, baik, Bu. Oke, gimana sekarang, apa bisa kita mulai proses konselingnya? Iya, bisa, Bu. Kita kan udah sering kenal juga ya, Bu ya. Oh, Ibu, nama Ibu udah tahu kan Udah ya? tadi di papan nama itu. Oh iya, oke. Gimana Fatih, apa yang bisa Ibu bantu? Iya, sebenarnya cukup berat ya, Bu ya, datang ke sini dengan tujuan menemui Ibu gitu ya, Bu. Karena saya tidak mampu merasakan kayak apa ya, Bu, merasakan sendiri rasanya mau bercerita sama orang lain pun saya takut dibilang kayak lebay atau apa gitu, dan saya juga takut tidak didengarkan nanti kalau berbicara dengan orang lain gitu, Bu. Jadi saya memutuskan untuk menemui Ibu, barangkali kita kan Ibu bisa mencarikan solusinya gitu bersama-sama ya, Bu ya. Oke. Mungkin Fatih bisa mulai menceritakan permasalahan Fatih. Iya, Bu. Sekarang kan tadi saya sudah perkenalan juga di WA sama Ibu ya. Saya mahasiswa semester 6 di UIN Mahmud Yunus gitu ya, Bu ya. Semester 6 ini semester yang bikin kita pusing atau dilema gitu ya, Bu. Pernah sih saya tuh malas gitu, Bu. Apa yang membuat Fatih malas? Gini ya, Bu ya. Semester 6 kan kayak banyak laporan ini itu, pergi turun lapangan, semua itu butuh biaya dan butuh waktu, dan juga habis kita melakukan observasi, Bu, kita harus membuat laporan, jadi saya tuh pusing gitu, Bu. Terus teman-teman saya tuh, Bu, biasanya sih saya minta tolong juga sama teman saya untuk gimana sih, untungnya saya memiliki teman gitu ya, Bu ya, yang mau berbagi. Tapi sedikit masalah yang saya hadapi di sini, Bu. Oh, apa kira-kira permasalahan Fatih itu? Iya, Bu. Kalau Ibu boleh tahu ya. Iya, Bu. Kan di sini ya, Bu ya, selama ini gitu saya udah mulai rajin-rajin belajar gitu dari semester 1, dan alhamdulillah IP saya pun juga baik gitu ya, Bu. Tapi kemarin tuh kan saya mendapatkan tawaran dari kepala jurusan untuk bergabung untuk penelitian payung gitu ya, Bu. Terus kan senang hati saya gitu, Bu. Tapi, Bu, di sisi lain saya tuh memiliki tekanan gitu, Bu. Saya tuh kayak rasa sangat mampu gitu, Bu. Rasa sangat mampu. Nggak mampu ya, Bu. Nggak mampu gitu. Apa yang membuat Fatih nggak mampu itu?
kan gini Bu, kita ini semester 6 seperti yang saya sebutkan tadi ya Bu. Membuat laporan, terlebih ini minggu-minggu ujian gitu Bu. Saya Iya. sangat pusing. Ini yang minta tugas ini yang minta tugas ini. Iya sih Bu, tugas itu karena saya juga sih yang salah melalaikan tugas gitu Bu. Tapi Bu, usaha pun sudah saya lakukan gitu Bu. Tapi kayak hasilnya juga kecewa gitu Bu. Nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu Bu. Nah, tadi kan Fatih sudah bicara tentang Fatih sudah berusaha gitu. Iya. Kalau Ibu boleh tahu usaha apa yang udah Fatih lakukan? Iya, saya kan punya teman gitu kan Bu. Ada teman saya satu lagi nih yang memberikan support, ayolah buat gitu Bu. Tapi kayak dalam diri saya tuh tertekan gitu Bu. Masa iya saya ditekan-tekan kayak gini, sementara tugas entah berantah banyaknya gitu Bu. Saya juga pusing gitu Bu, bingung juga ya gitu ya Bu ya, memikirkan mana sih yang harus saya lakukan gitu Bu, antara laporan, ujian, ini itu ditambah bikin proposal, itu kan membuat saya pusing gitu Bu. Tunggu, tadi kan Fatih bilang tertekan nih. Iya Bu. Tertekannya tuh pada masalah yang mana gitu? Ketikannya gini Bu, desakan-desakan yang ada gitu Bu. Kan di dalam penelitian itu kan ada dosennya gitu ya Bu ya. Disuruh saya mengerjakan ini. Bahkan saya ada juga sedikit berbohong gitu, sedikit gitu ya Bu ya. Saya bilang aja, tiap minggunya ditanya udah sampai mana. Terus saya bilang aja, ya lagi berproses Bu. Padahal Bu, saya sibuk mengerjakan kayak tugas-tugas harian ini aja Bu. Kan juga banyak tuh Bu, ada resume ini itu, pusing saya Bu. Nah, tadi kan Fatih bilang Fatih Iya. udah ada usaha dalam tugas-tugas itu semua gitu kan. Kalau Ibu boleh tahu usaha apa yang udah Fatih lakukan dalam mencapai itu semua? Iya Bu, kan saya setelah diberikan judul oleh pembimbing saya gitu ya Bu, saya sudah mulai mencari judul-judul gitu Bu. Tapi itu yang membuat saya pusing ya juga gitu ya Bu ya, melihat melihat judul udah saya cari tapi tidak ada, itu yang membuat saya pusing, panik gitu Bu, dan juga cemas gitu Bu. Tadi kan Fatih bilang kalau Fatih itu ikut penelitian payung kan, Iya. otomatis judulnya itu kan dari dosen. Lalu apa yang membuat Fatih cemas tuh lagi gitu? Iya, cemasnya gini Bu, kan kami itu berdua gitu ya Bu, kan yang saya rasakan saat ini ya Bu, saya takut gitu Bu, saya yang mengajak teman saya dan saya yang tertinggal gitu Bu. Tapi Bu, kalau dilihat-lihat juga gitu ya Bu, teman yang ikut dengan saya itu ada yang memberikan motivasi gitu Bu. Tapi cemas ini selalu ada dalam hati saya, gimana itu Bu? Sebelumnya hasil apa yang udah Fatih dapatkan dari permasalahan Fatih ini gitu? Iya, kan gini Bu, saya sudah mencari ya Bu ya bahan-bahan ajar atau usaha-usaha tadi ya Bu ya, hasilnya sih kayak stagnan aja gitu Bu. Kan misalkan ya Bu ya, ada tugas gitu kan Bu yang saya cari di perpus tuh Bu, saya teliti lagi Bu, saya saya lihat loh kok nggak ada ya, itu yang membuat saya pusing gitu Bu. Usaha saya tuh tidak membuahkan hasil pada hari itu Bu. Jadi kayak saya dalam hati saya Bu, besok aja lah, ngapain bikin tugas cepat-cepat, itu yang tertanam dalam hati saya Bu. Saya tuh kadang-kadang ya Bu merasa kayak gak mampu gitu Bu. Itu yang melandaskan saya tuh malas gitu Bu. Jadi kayak sangkut paut gitu Bu. Di samping gini ya Bu ya, saya malas yang pertama gitu Bu, malas terhadap hari-hari saya ini Bu. Jadi di samping malas tuh kayak dilandaskan oleh Bu, pikiran-pikiran saya tadi tuh Bu. Saya juga takut ya gitu Bu, sangat takut saya dengan permasalahan yang saya hadapi. Saya tidak memiliki Bu, kepercayaan diri gitu Bu. Fatih udah punya kayak motivasi atau mindset yang ingin Fatih capai nggak gitu? Ada Bu, saya tuh kan kebetulan ya Bu ya, saya tuh orang yang tidak memiliki orang tua gitu ya Bu. Jadi saya tuh tinggal sama kakak saya gitu Bu.
itulah yang melandaskan, mungkin itu motivasi terbesar dalam hidup saya ya Bu, yang ingin membahagiakan keluarga-keluarga saya tadi Bu. Jadi kayak di situ saya kayak ada sadar ada tidak sadar gitu Bu. Di titik saya sadar, saya oh iya semangat belajar rajin-rajin, tapi Bu kalau malas sampai itu Bu, bahkan ya Bu ya, untuk tugas saja Bu, H-1 saya kerjakan, betapa malasnya diri saya melihat kayak desakan-desakan yang ada gitu Bu. Tadi kan Fatih merasa cemas gitu, Mm-mm. akan takut ketinggalan semuanya. Iya Bu. Tapi Fatih masih malas-malas aja gitu. Terus gimana menurut Fatih itu? Iya, itu sih Bu kesalahan dari saya Bu. Mungkin saya selama ini ya Bu ya belum menyadari gitu ya Bu, keinginan saya dengan ekspektasi saya dengan realitas saya. Sementara ya Bu ya, teman-teman yang lain udah pada sibuk gitu Bu. Kayak tugasnya rajin dikumpulin, kayak proposalnya udah mau bab 3. Itu ada juga sih Bu, kayak perilaku buruk yang saya timbulkan, saya merasa iri gitu Bu. Lah kenapa teman bisa saya tidak bisa, itu yang membuat saya kayak tertekan Bu. Jadi kan Fatih merasa udah kayak tertekan, Fatih takut ketinggalan segala macam. Nah harusnya di sana tuh jadi motivasi buat Fatih gitu loh. Iya Bu, saya berusaha Bu, tapi Bu perasaan cemas ini selalu menghantui saya gitu Bu. Saya takut gitu Bu. Di samping Ibu telah menyebutkan tadi ya Bu, motivasi gitu ya Bu, betapa sedihnya hati saya gitu Bu jika saya tidak menepati janji saya sama keluarga gitu Bu. Oh iya, kalau Ibu boleh tahu apa perjanjian Fatih sama orang tua Fatih? Maaf ya Bu ya, bukan orang tua saya Bu, tapi kakak saya tadi ya Bu. Oh iya. Kayak gimana ya Bu ya, saya tuh berjanji sama keluarga saya bahwasanya saya ingin cepat tamat, lalu nanti saya berusaha mencari kerja yang layak dan membahagiakan, karena dia juga lah yang membuat saya sampai titik ini Bu. Nah di situ Fatih sudah merasa udah berjanji tadi kan. Iya Bu. Harusnya di situ Fatih bisa mengingat-ingat janji itu ketika Fatih sedang malas. Bisa jadi itu buat motivasi buat Fatih gitu. Oh iya, saya harus ingat sama ini saya gitu. Kalau bahwasanya saya tuh udah janji, saya harus semangat, saya harus tepat waktu gitu. Iya Bu, tapi itu kayak gimana ya Bu, separuh hati saya baru gitu Bu, karena kan Ibu juga tahu tadi kan saya semester 6 banyaknya tugas gitu Bu. Di sisi lain saya mau menepati janji itu Bu, tapi di sisi lain melihat kenyataan dan realitanya saat ini Bu, kayak nggak mungkin gitu. Fatih tahu kan gimana tugas mahasiswa itu? Kan Fatih seorang mahasiswa. Iya tahu Bu, banyak tugas itu yang membuat saya pusing gitu Bu, saya keteteran untuk mengerjakannya Bu. Ya kan sebenarnya itu kan emang udah tugas mahasiswa Fatih. Iya Bu, tugasnya itu saya juga sering gitu, itu yang membuat saya pusing ya Bu ya. Tugas itu saya kerjakan sekali banyak gitu, jadi saya pusing mengerjain apa. Bahkan saya memilih mengerjakan tugas itu yang H-1 atau udah deadline gitu Bu. Nah Fatih kan tahu tadi tuh tugas mahasiswa tuh banyak, apalagi adanya kecemasan, takut ketinggalan sama teman-teman segala macam gitu kan. Dengan begitu hal apa yang bisa Fatih lakukan untuk bisa memanage semuanya gitu? Mungkin saya bisa membuat kayak apa namanya, tabel-tabel kegiatan, apa namanya tuh Bu, kegiatan sehari. Nah itu namanya manajemen waktu. Manajemen waktu ya Bu. Mungkin itu tuh Bu, Kak. Ya mungkin ya itu yang selama ini yang kurang dari saya Bu. Karena ya Bu, saya itu kayak melakukan ya Bu, kalau tugas kalau saya senang pasti saya lakukan cepat. Tapi Bu, kalau saya apa namanya udah merasa nggak sanggup gitu ya Bu, pasti ya udahlah gitu, nunggu H-1 gitu Bu. Tapi tetap saya kerjakan Bu. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, alhamdulillahnya itu aja Bu. Saya tuh bisa melaksanakan semua tugas walaupun kayak saya juga yang begadang gitu Bu. Mungkin itu ya Bu ya, manajemen waktu yang kurang dari diri saya ya Bu. Ya kan tadi kan Fatih udah menyadari Iya Bu. kesalahan Fatih di mana, kelalaian Fatih di mana. Iya Bu.
langkah selanjutnya tuh apa Fatih masih mau seperti itu atau adanya memanage waktu yang tadi? Mungkin saya tidak mau berlama-lama seperti ini Bu. Di samping itu tadi kan saya punya keinginan untuk membahagiakan orang tua. Kalau saya begini saja mungkin tidak bisa ya Bu ya, saya sukses seperti teman-teman yang lain gitu Bu. Mungkin kedepannya saya membuat manajemen waktu dan mengerjakanku jadwal tugas tepat waktu, dan mungkin saya tidak banyak mencapai lagi. Karena pada saat ini ya Bu ya, permasalahan yang saya alami gitu ya Bu, kalau sewaktu-waktu saya mencari tugas gitu Bu, pasti ada aja halangan gitu Bu. Misalkan tugas ini masuk gitu kan Bu, oke saya niat dalam hati saya Bu, tapi kalau paket saya banyak Bu, pasti saya lihat TikTok, Instagram, kan membuang waktu gitu ya Bu. Ya itu Fatih terkendala di kelalaian Fatih. Berarti gitu ya saya memang lalai dalam dalam membagi waktu. Nah, seharusnya itu yang harus Fatih ubah gitu. Fatih bisa memanage waktu tuh, ya Bu. misalnya membagi waktu seperti memberi jadwal gitu. Iya. Misalnya jam segini Fatih ngapain, Ya, Bu. hari ini apa yang harus Fatih lakukan gitu. Baik Bu. Mungkin banyak juga ya Bu ya pemberian informasi dari Bu tadi. Saya tuh merasa apa ya Bu, merasa terbantu lah bercerita dengan ini sama Ibu. Karena Bu, saya juga sering bercerita gitu Bu, tapi tidak memunculkan waktu menemukan solusi gitu Bu. Bahkan ya Bu, misalkan saya bercerita dengan teman saya gitu Bu, pastinya dia tuh kayak gak apa-apa, main aja dulu, ntar aja. Kalau beda juga sih Bu ya, kalau kita melakukan konseling kita menemukan solusinya. Ya, nah itu kelebihan dari konseling. Kadang nggak semua Fatih itu bisa cerita sama orang, dan nggak semua orang bisa mengerti gimana perasaan Fatih gitu. Iya Bu, perasaan cemas saya tuh mungkin yang lain tidak bisa mengetahui gitu ya Bu. Tapi setelah melakukan konseling ini ya Bu, saya sangat terbantu gitu Bu, adanya pengalaman baru dari saya. Mungkin ya Bu, solusi akhir dari permasalahan saya ini mungkin manajemen waktu yang kurang dari dalam diri saya ya Bu. Iya, sekarang Ibu mau tanya sama Fatih, kalau misalnya situasi seperti ini apa namanya tuh dapat kembali Iya. seperti ini lagi gitu, Fatih berada di situasi seperti ini, adanya kecemasan yang Fatih lakukan, apa yang dapat Fatih lakukan saat itu gitu? Biasanya kalau cemas tuh ya Bu, saya lebih sering melampiaskan kayak menangis gitu Bu. Kalau sudah menangis gitu Bu, pasti kalau udah menangis tuh perasaan saya, tubuh saya tuh udah meleleh, pasti saya memutuskan untuk tidur. Berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk tidur gitu Bu. Tapi kalau menurut saya sih Bu, itu negatif gitu ya Bu, Ya. karena tidur tuh bukan menyelesaikan permasalahan. Oke Fatih, tadi kan kita udah berbincang-bincang banyak gitu ya, dan Fatih juga sudah mengeluarkan semua unek-unek Fatih, Iya Bu. dan Fatih juga dapat mengambil kesimpulan dari itu bahwasanya Manajemen waktu dari iya, Fatih bisa memanage waktu itu dengan adanya manajemen waktu dan batasan-batasan seperti membuat segala macam jadwal gitu. Iya. Nah, dan mungkin barangkali jika Fatih ada kendala lain di lain waktu, Fatih juga bisa menghubungi Ibu lagi Iya, gitu. Nomor Ibu yang dipampang di depan Iya, itu. masih yang itu. Baik Bu. Oke, jika tidak ada, mungkin proses konseling ini bisa kita akhiri ya. Soalnya Ibu juga ada rapat selanjutnya gitu. Baik Bu. Oke. Berarti boleh saya bertemu dengan Ibu ya Bu? Iya, mungkin Ibu bisa melihat perkembangan Fatih dulu gitu. Gimana Setelah melakukan sekitar manajemen gitu Iya, mungkin agak sekitar 2 minggu atau sebulanan ini Ibu lihat dulu perkembangan Fatih bagaimana Baik, gitu. Bu. Nanti jika masih ada kendala, kita bisa bertemu kembali. Oke. Baik Bu, nanti kalau untuk jadwal bertemunya saya akan menghubungi Ibu terlebih dahulu ya Bu. Nah, Barangkali Ibu sibuk juga dengan kesehariannya mengajar juga ya Bu ya? iya, Ibu juga mengajar. Ya mungkin gitu ya Bu. Jadi saya boleh pulang? Iya, boleh. Oke, Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya, Fatih hati-hati jalan. Iya baik Bu.